rahasia segala sesuatu bisa berhasil kita raih. Bener enggak sih? Kalau kita menginginkan sesuatu, terus kita berusaha, kemudian kita bisa berhasil. Nah, kan kebanyakan orang itu putus asa ya, terutama dalam hal finansial. Kepingin pendapatan sekian, kepingin mendapat tambahan income dan lain sebagainya, tapi nggak pernah bisa berhasil. Terus apa sih rahasianya? Sebagian orang kita lihat mereka hidupnya kelihatannya enak-enak aja, makmur, keuangannya lancar. Tapi mengapa kita nggak bisa seperti itu? Nah, saya ingin berbagi sesuai dengan pengalaman saya. Pertama-tama, kalau kita menginginkan sesuatu ya, kita harus meyakini dulu bahwa hal itu bisa kita raih. Misalkan saya ingin berpenghasilan sebulan 50 juta. Hal ini harus kita yakini. Jika tidak, itu percuma saja. Toh kita tidak percaya dan tidak yakin. Ketidakpercayaan kita itu akan membuat segala tindakan kita ini menjadi ragu-ragu. Misalkan saja kita butuh sesuatu untuk menunjang keinginan kita itu, kita kan harus mengeluarkan duit, mengeluarkan tenaga, banyaklah yang harus kita korbankan dulu. Tetapi karena kita ragu-ragu, maka bisa-bisa kita batal. Misalkan mau beli alat, mau beli sesuatu, terus kita ragu-ragu ya, atau mau buka usaha, kita juga ragu-ragu, maka akhirnya kita tidak bisa sukses karena kita tidak berani melanjutkan karena ragu-ragu itu, karena takut seperti itu. Jadi keyakinan itu nomor satu. Yang kedua, keinginan kita itu juga harus yang realistis. Jadi bukan sekedar keinginan tetapi merupakan sesuatu yang tidak wajar gitu ya. Keinginan kita harus dalam hal yang wajar, bukan hal-hal yang ajaib yang butuh suatu mujizat seperti itu. Ya, itu akan sangat sulit sekali. Kita bisa mengukurnya dengan cara kita tuh melihat orang lain dulu. Apakah sudah pernah melakukannya dan sudah pernah berhasil? Misalkan saja yang tadi ya, penghasilan 50 juta. Kita lihat dulu, ada nggak orang yang sudah berhasil dapetin uang 50 juta per bulan? Jika ada, ya berarti keinginan Anda itu tidak aneh, tetapi realistis. Semakin banyak orang yang berhasil, semakin kita lebih semangat. Kita lebih memiliki energi. Dan ini akan menambah keyakinan kita, ya, bahwa kita ini bisa. Kemudian yang ketiga, kita harus memiliki kapasitas dan sumber daya untuk memenuhi keinginan kita tadi. Misalkan dapat 50 juta per bulan, harus ada sumber dayanya, harus ada kapasitasnya yang kita miliki untuk menunjang kita agar kita bisa mendapatkan apa yang kita inginkan itu. Saya hanya memberikan contoh ya dalam hal lain. Misalkan saja kita ini nggak bisa masak rawon, kemudian pengen bisa masak rawon. Saya pengen lihat resep di Google, tetapi kita tidak punya akses ke Google-nya. Nggak ada internetnya, nggak ada HP-nya, nggak ada laptopnya. Ini kan berarti nggak ada satu sumber dayanya. Ya mana bisa kita ngelihat Google, buru-buru kita ngelihat resepnya. Andaikan pun kita udah bisa ngelihat di Google, ketemu resep bikin rawon, tapi ternyata kita nggak bisa baca tulis. Ya percuma aja meskipun sudah ketemu resepnya, kita nggak bisa bikin rawon. Jelas kita nggak bisa berhasil. Apa yang harus dilakukan? Ya, yang harus dilakukan kita harus belajar baca dan tulis dulu supaya kita bisa ngerti resepnya itu seperti apa. Jadi kita harus punya kapasitas. Kekurangan kita itu harus diisi dengan belajar, dan belajar. Lalu pertanyaannya, kan lama kalau kita harus mengisi kekurangan-kekurangan kita terus-menerus. Ya memang untuk sukses itu butuh yang namanya proses. Cuman selain kita mengisi kekurangan-kekurangan kita juga harus fokus pada kelebihannya. Contoh yang rawon tadi. Misalkan untuk baca tulis ini terlalu lama ya, udah diajarin baca, udah diajarin nulis, nggak bisa-bisa terus. Masa kita mau berkutat terus-menerus di belajar membaca dan menulis hanya untuk pengen bisa bikin rawon? Target kita bisa bikin rawon. Nah, kita harus fleksibel ya. Kan bisa kita panggil orang yang ngerti bikin rawon terus diajarin, kita ngeliat kemudian menirukan. Artinya panggillah mentor, misalkan seperti itu.
yang langsung ngajarin kita. Jadi nggak perlu harus buang-buang waktu terlalu lama. Jadi bukan sekedar kekurangan yang terus kita lengkapi, karena kekurangan kita tentunya itu sangat banyak ya. Kita bisa fokus pada kelebihan, dan ini yang dinamakan fleksibilitas ya. Jadi harus fleksibel. Kalau dengan cara ini nggak bisa, ya kita ganti. Dalam dunia NLP itu untuk mencapai target, kita juga harus memanfaatkan yang namanya fleksibel itu. Kita bisa mencoba-coba. Kalau ini nggak berhasil dengan cara ini, kalau cara ini nggak berhasil dengan cara yang ini, seperti itu. Untuk mendapatkan 50 juta per bulan, kita juga harus menemukan kendaraannya itu apa. Lalu kita mengisi kekurangan-kekurangannya agar bisa menjalankan kendaraan itu. Dan juga memanfaatkan kelebihan kita. Dalam hal ini sebagai contohnya misalkan trading forex. Saya pengen dapat 50 juta dari trading forex. Gimana caranya? Kalau kita nggak bisa trading, ya harus belajar trading. Gimana kalau belajar trading kok ilmunya sulit banget, udah dicoba ini, dicoba itu? Ya, carilah ilmu yang sederhana, carilah mentor yang sudah pernah berhasil. Caranya seperti apa? Belajarlah pada dia. Gimana kalau misalkan teknik trading yang sangat sederhana pun, saya tetap nggak bisa nyantol, Bu. Saya ini orangnya gaptek banget. Ya pakai robot forex. Nah, inilah yang dinamakan fleksibel. Tetapi jangan sampai kefleksibelan ini menjadi pemicu kita untuk selalu berganti-ganti. Ya, orang Jawa bilang nyek-nyek-nyek. Selalu beralas-alasan saja untuk tidak menjadi tekun. Karena kesuksesan itu membutuhkan yang namanya ketekunan. Yang keempat, kita harus prepare. Jadi kita menyiapkan segala sesuatu yang dibutuhkan agar kita bisa mendapatkan 50 juta per bulan. Semuanya kita siapkan. Gimana ya caranya dapetin 50 juta per bulan? Oke, saya milih kendaraan trading forex. Oke, ilmunya gimana? Modalnya berapa? Semua disiapkan. Kalau ada yang menghambat, misalkan di ilmu, ilmunya tidak bagus, cari yang bagus. Nah, seperti itu. Ya, semuanya dihitung, semuanya diperhitungkan. Nah, kalau sudah siap semua, kita mulai kerjakan. Maka kita harus berjuang sungguh-sungguh, alias dalam bahasa Jawanya yaitu ngotot. Berjuang dengan sungguh-sungguh, ngotot, pantang mundur. Hal ini saya bisa gambarkan seperti batu yang keras. Misalkan kalau kita tuh dapetin uang 50 juta per bulan itu kayaknya sulit, kayaknya suatu batu yang keras ya. Maka kalau terus ditetesin air terus menerus, lama-lama kan batu yang keras itu juga akan berlubang. Jadi sesusah apapun harapan kita, selama kita konsisten terus, tembus terus ya, gempur terus, dicari terus solusinya. Ya, kenapa saya kok belum bisa berhasil? Soalnya saya belum bisa ini. Nah, cukupi yang ini. Saya belum bisa itu, cukupi yang itu. Ada problem seperti ini, beresin problemnya. Seperti itu terus, Bapak Ibu. Tetap fokus. Ya, segera perbaiki hal-hal yang kurang. Jika muncul pertanyaan lagi, kenapa saya kok belum bisa berhasil? Saya masih belum bisa ini dan itu. Ya, sekali lagi, diperbaiki lagi. Begitu seterusnya, lakukan terus menerus. Ya, saya pasti jamin Anda akan semakin dekat dengan keberhasilan itu. Kalau Anda berusaha terus, berjuang terus, alias ngotot tadi. Ya. Kemudian yang kelima, fokus. Fokus itu sangat penting. Karena di mana kita fokus, di situ ada energi. Di mana ada energi, di situ akan tumbuh. Kalau kita tidak fokus, terlalu banyak hal yang kita kerjakan ya, berpencar-pencar kita ngerjakan ini ya itu. Ya ini belum matang, ganti ini belum matang, ganti ini. Jadi akhirnya kita bingung sendiri. Ya, tidak fokus. Kita tidak bisa memberikan energi yang banyak pada satu bagian. Energi kita berpencar-pencar dan akhirnya setiap bagian tuh hanya mendapat energi yang lemah. Jadi pertumbuhannya juga lemah, tidak bagus. Tetapi kitanya ini akhirnya mengeluarkan energi itu banyak karena yang dikerjakan banyak, karena tidak fokus, akhirnya capek sendiri, loyo sendiri dan akhirnya berhenti. Itu yang membuat kita gagal. Kalau kita fokus, yang lain ini tinggalkan dulu, tinggalkan sementara, bukan tidak dikerjakan, tetapi kerjakan yang paling penting, prioritas, seperti itu ya. Misalkan kita trading, ilmu kita tidak bagus,
Padahal untuk sukses kita harus punya ilmu yang bagus. Kita fokus dulu di ilmunya, benar-benar belajar pada ilmu tradingnya. Dengan begitu sumber daya kita, tenaga kita, pikiran kita, uang kita, itu kita fokuskan ke situ dulu. Jangan dipencar-pencar fokusnya. Coba apa kekurangan kita isi dulu. Ya, energinya kita taruh di situ dulu. Semuanya kita kerahkan di situ dulu, termasuk modal-modal kita, uang kita, karena kan bisnis itu butuh modal ya. Jadi kalau modalnya nggak banyak, tapi untuk ini, untuk itu, untuk ini, untuk itu, akhirnya nggak jadi semua. Sama dengan olahraga, saya kan melakukan olahraga secara rutin. Pada saat saya olahraga, saya melakukan mungkin maintenance secara keseluruhannya dulu, yaitu kardio, supaya berat badan saya ini terjaga dan nggak naik lagi. Untuk selanjutnya saya mulai menyiapkan banyak tenaga untuk fokus pada bagian-bagian tertentu yang ingin saya bentuk. Jadi disitulah saya fokusnya, ya, saya membentuk. Bahasa Jawanya itu kita gembleng untuk hal-hal yang memang kita inginkan, yang paling inti seperti itu. Jadi ditatar terus, kita gembleng terus, kita cari selanya sampai jadi dan benar-benar jadi yang terbaik. Memang upaya yang harus kita lakukan ini keras dan menimbulkan rasa sakit, mengeluarkan banyak tenaga, pikiran. Ini butuh banyak banget. Tapi ya memang seperti ini perjuangan kita untuk menjadi sukses. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang yang sukses. Kemudian yang keenam, carilah cara yang berleverage. Cara yang berleverage ini sangat penting sekali karena tenaga kita ini terbatas. Juga keuangan kita terbatas, pikiran kita terbatas, semuanya ada batasnya. Oleh karena itu, carilah cara yang paling mudah, paling cepat, tetapi bukan yang gampang-gampangan ya. Carilah cara yang paling murah, tetapi bukan murahan. Yang saya maksud yang irit aja, ya, irit uang, irit waktu, ini sangat penting. Buang semua yang membuat kita lemah, hal-hal negatif dari sekeliling kita ya, tuduhan-tuduhan dalam hati kecil kita yang selalu menuduh kamu ini keliru jalannya, kamu ini nggak akan kuat, ini sangat sulit dan lain-lain. Buang pikiran-pikiran penyesalan masa lalu, buang pikiran-pikiran kerugian-kerugian kita di masa lalu. Hal-hal ini akan mengganggu dan menjadi halangan bagi kelancaran perjalanan kita ya. Nah, yang dimaksud dengan leverage ini, dengan cara kita melakukan segala sesuatunya itu memilih yang berleverage, maka kita akan lebih merasa enteng untuk menjalaninya. Karena di antara pilihan-pilihan tentunya ada yang terbaik. Di antara ilmu-ilmu forex tentunya ada yang paling mudah untuk kita pahami. Di antara banyaknya bisnis-bisnis, tentunya ada bisnis yang bisa menghasilkan dengan hasil yang sama, tetapi dengan cara yang lebih cepat. Itu yang saya maksud dengan leverage. Jadi kita harus jeli-jeli memilih, seperti itu ya. Kemudian yang ketujuh, dekatkan diri kita pada pencipta kita. Segala sesuatu yang Tuhan berikan adalah baik. Ketika Sang Pencipta menciptakan kita sebagai manusia, tentunya Tuhan sudah memperlengkapi dengan sistem yang sangat baik. Buktinya kita bisa hidup sampai saat ini, ya. Sistem dari kandungan ibu kita, sistem tubuh bayi kita, sistem dari pertumbuhan, sehingga kita menjadi orang seperti saat ini. Ya, sistem kehidupan, sistem dari alam semesta yang sangat baik, pemberian Tuhan. Itu menandakan bahwa tujuan dari Sang Pencipta itu menciptakan kita, dia itu memiliki tujuan yang sangat baik bagi kita. Kita ini dirancang itu untuk menjadi orang yang hebat. Kehendak yang Maha Kuasa membuat Anda dan saya menjadi orang yang berhasil. Itu kehendaknya, bukan orang yang susah. Jadi kalau hari ini kita dalam keadaan kekurangan, kita dalam keadaan susah, ya, kita dalam keadaan belum berhasil, itu bukan kehendaknya Tuhan. Kehendaknya Tuhan adalah kita menjadi orang yang hebat, kita menjadi orang yang berhasil. Karena kita udah dikasih sumber daya yang lengkap oleh Tuhan. Jadi tugas kita adalah menggenapi keinginan Tuhan itu. Kita diciptakan menjadi pahlawan. Jadi jelas Tuhan pasti memberikan kemampuan itu pada kita. Ya. Dan ini sudah terbukti
Ada begitu banyak hal-hal yang luar biasa yang bisa kita lihat yang terjadi di dunia ini yang tidak bisa dipikir oleh pikiran manusia secara sederhana. Bahwa manusia itu sangat hebat. Manusia itu bisa menciptakan pesawat, bisa ke bulan, manusia bisa menemukan obat-obatan yang bisa melawan penyakit, manusia bisa melakukan hal-hal yang dirasa tidak mungkin, ya, bisa bicara dari negara satu ke negara lain hanya dengan telepon, bisa video callan, bisa melihat muka orang, ya, berbicara, berbincang-bincang dari satu negara ke negara lain di waktu yang sama. Nah, ini luar biasa. Juga ada para atlet, para juara-juara, orang-orang disabel yang sangat kuat, yang sanggup melakukan pekerjaan yang dilakukan manusia normal, bahkan dia bisa lebih dari kita. Ini adalah bukti sesuatu yang hebat, di mana kekuatan dan kekuasaan Sang Pencipta yang ada dalam diri kita, ya, benar-benar kita respon dengan positif, akan melahirkan hal-hal yang hebat dan luar biasa. Dan itu bisa terjadi juga pada Anda, pada kita masing-masing. Kalau orang lain bisa melakukan hal-hal yang hebat, kenapa kita tidak bisa? Itu harus menjadi pertanyaan kita semua, ya. Pasti bisa dong. Oleh karena itu, kita perlu meminta ridho yang maha kuasa, meminta satu berkah kekuatan, hikmah, kebijaksanaan, optimisme, semangat dari Tuhan yang maha kuasa, rezeki, dan juga faktor laki atau keberuntungan, ya, bukan sekedar materi tapi perlindungan, kemudian diselamatkan, terhindar dari segala mara bahaya. Dalam bisnis juga penipuan-penipuan, kita diberi hikmat untuk memikir ini nipu enggak, ya. Dari pembelajaran kita sehari-hari dalam berbisnis, kita akhirnya mengenali, oh, bisnis yang model gini jangan diambil karena ini nipu, dan kita dihindarkan dari segala kerugian. Kita sebagai manusia kita pasti bisa. Kita harus jalani prosesnya, harus belajar. Tidak ada hal yang namanya super instan. Memang ada hal-hal yang lebih cepat, yang saya tadi katakan leverage. Tetapi hal-hal yang super instan, yang seperti cuma membalikkan tangan begitu aja, ya, dari tidak sukses dibalik terus jadi sukses, itu saya katakan tidak ada. Selalu ada pembelajaran dan proses yang harus kita hadapi, apapun itu bentuknya. Tetapi dari pilihan-pilihan proses itu, alangkah lebih baiknya, alangkah lebih indahnya jika kita memilih proses yang paling cerdas. Ini leverage tadi, ya, yang tidak memakan waktu, biaya, tenaga. Inilah yang disebut instan. Tapi nggak ada yang super instan langsung cepet. Nah, itu nggak ada. Instan pun itu tetap harus ada prosesnya, ya. Ini yang dimaksud dengan leverage. Dunia saat ini penuh dengan leverage, Bapak Ibu, ya, penuh sekali. Jadi nggak ada kata sulit untuk kita bisa mendapatkan uang. Hanya temukan caranya. Uang di langit itu sangat banyak. Di langit ada uang di mana-mana. Tinggal kita cari tahu caranya. Gimana cara saya mengambil uang itu? Oke, Bapak Ibu, salam sehat, sehat tubuhnya, sehat teknik tradingnya, dan salam profit luar biasa.